Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat bukan? Bu Ima harap semoga anak-anak sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya anak-anak, sebelum kita membahas pembelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang barisan bilangan, yang mana barisan bilangan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama barisan aritmatika, yang kedua yaitu barisan geometri, di mana untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang barisan aritmatika, anak-anak diharapkan bisa memahami maksud dari barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah pola atau barisan bilangan yang selisih antar sukunya selalu sama. Barisan aritmatika ya anak-anak, barisan aritmatika bisa diperoleh dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara menambah atau mengurangi dengan bilangan yang sama. Pada barisan aritmatika kita akan mengenal beberapa istilah yang harus kita ketahui. Istilah yang pertama yaitu suku pertama, atau kita sebut dengan U1, atau bisa kita gunakan dengan huruf A. Yang kedua, istilah pada barisan aritmatika yaitu selisih, di mana selisih itu adalah suatu suku dikurangi dengan suku sebelumnya, sama dengan beda atau B. Istilah yang ketiga yaitu suku ke N, sama dengan urutan bilangan ke N atau UN. Untuk contoh yang pertama, diketahui pola barisan bilangan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kita sudah belajar beberapa istilah yang ada pada barisan aritmatika. Untuk istilah yang pertama yaitu kita tahu bahwasanya U1 atau suku pertama kita sebut dengan A. Suku yang pertama yaitu menunjukkan angka yang pertama atau barisan bilangan yang pertama, di mana suku yang pertama atau A-nya kita ketemu sama dengan 2. U2 berarti setelah bilangan yang pertama yaitu 4, U3 selanjutnya 6 dan seterusnya. Kemudian bedanya kita peroleh dari suatu suku yang kita tentukan suku, terserah suku yang mana, dikurangi dengan suku sebelumnya. Misal kita ambil suku yang kedua, berarti bedanya suku kedua dikurangi dengan suku sebelumnya yaitu U1 sama dengan U2 nya 4 dikurangi dengan 2, bedanya ketemu 2. Apakah bedanya ini selalu sama? Karena barisan aritmatika berarti bedanya harus sama. Kita tahu dari 2 ke 4, berarti positif 2 ditambah dengan 2, 4 ke 6 kita peroleh dengan menjumlahkan 2, 6 ke 8 kita peroleh dengan menambahkan 2. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya bedanya selalu sama. Untuk contoh yang kedua, perhatikan barisan bilangannya 20, 15, 10, 5 dan seterusnya.
kita cari beberapa istilahnya tadi, yaitu suku yang pertama. Sama seperti tadi, suku yang pertama kita sebut dengan A, artinya menunjukkan bilangan yang pertama. Suku pertamanya kita peroleh 20, suku keduanya 15, dan seterusnya. Kita bisa mencari bedanya. Beda diperoleh dari suatu suku dikurangi dengan suku sebelumnya. Misal, suku yang kedua kurangi suku yang pertama. Suku yang kedua yaitu 15 dikurangi dengan 20, ketemu negatif 5. Berarti dari suku pertama ke suku yang kedua kita kurang 5. 20 kurang 5 hasilnya 15. 15 ke suku selanjutnya dikurang lagi 5. 15 kurang 5 ketemu 10. Kemudian suku selanjutnya setelah suku ketiga, suku keempat dikurang 5 juga. Dari sini kita bisa mengetahui dari contoh 1 dan contoh 2 ternyata ada perbedaan. Jika yang pertama bedanya ditambah 2, yang contoh kedua dikurang dengan 5. Seperti halnya kita ketahui tadi, barisan aritmatika bisa kita peroleh dengan dua cara, yaitu menambah atau mengurangi. Jadi bisa kita simpulkan jika bedanya lebih dari 0, maka barisan aritmatika tersebut kita sebut dengan barisan aritmatika naik. Nah, jika B kurang dari 0, maka kita sebut dengan barisan aritmatika turun. Nah, ini anak-anak untuk beberapa istilah yang ada pada barisan aritmatika. Berikutnya kita bahas tentang, anak-anak kita lanjutkan untuk berikutnya, yaitu bagaimana cara menentukan suku ke N atau suku selanjutnya. Dirumuskan untuk barisan aritmatika, rumus umumnya yaitu UN sama dengan A tambah N min 1 dikalikan dengan B. Seperti kita tahu tadi, A itu adalah suku yang pertama dan B itu untuk beda atau selisihnya. Ini bentuk umum atau rumus umumnya. Contoh yang pertama yaitu tentukan suku ke-10 dan 20 dari pola bilangan 2, 4, 6, dan 8. Seperti halnya kita ketahui, yaitu kita cari dulu suku yang pertama, A-nya 2. Kita cari bedanya dengan cara U2 dikurangi U1. U2 nya yaitu 4 dikurangi U1 nya 2, sehingga ketemu bedanya yaitu 2. Kita diminta menentukan suku ke-10, berarti kita tuliskan rumus umumnya terlebih dahulu. UN sama dengan A plus N min 1 B. Jika yang diminta adalah suku ke-10 U10, maka kita ganti A-nya dengan 2 ditambah dengan N-nya 10 dikurang 1, bedanya 2 sama dengan 2 ditambah dengan 10 kurang 1. 10 kurang 1 yaitu 9 dikalikan dengan 2. Jika ada operasi hitung tambah dengan perkalian, maka yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah operasi perkalian.
Kaliannya 2 ditambah 9 kali 2 yaitu 18. 2 tambah 18 ketemu 20. Ini untuk suku yang ke-10. Nah, agar anak-anak lebih paham, coba nanti untuk suku yang ke-20 anak-anak silahkan mencobanya di buku matematika. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua yaitu tentukan rumus suku ke N atau UN pada barisan berikut yaitu 9, 14, 19, 24 dan seterusnya. Kalau kita tadi untuk contoh 1 anak-anak diminta menentukan pola bilangannya atau bilangannya suku ke N. Sekarang yang diminta adalah rumus suku ke N atau UN-nya. Bagaimana caranya? Sama, kita cari suku yang pertamanya. Kita tahu suku yang pertamanya 9, A sama dengan 9. Bedanya kita peroleh U2 kurangi U1, U2 nya 14 kurangi 9 ketemu 5. Kita masukkan ke rumus umumnya yaitu UN sama dengan A tambah N kurangi 1 dikalikan dengan B. A nya kita ganti dengan 9 karena kita tidak tahu yang diminta suku ke berapa, hanya diminta suku ke N atau rumus suku ke N UN, maka N nya kita biarkan N kurang 1, bedanya kita ganti dengan 5. 9 ditambah N kita kalikan, N dikali 5 ketemu 5N, negatif 1 dikali 5 ketemu negatif 5, sehingga dari sini kita dekatkan suku-suku yang sejenis. 5N karena tidak ada yang sama. 9 dengan negatif 5 merupakan konstanta, jadi bisa kita selesaikan, sehingga 5N ditambah 9 dikurang 5N tetap 9 dikurang 5 sama dengan 4, sehingga rumus umumnya atau suku ke N UN sama dengan 5N ditambah 4. Apakah betul ini rumus suku ke N untuk barisan aritmatika 9, 14, 19, dan 24? Sekarang kita cek anak-anak apakah betul. Kita cek U4. Oh, ternyata di sini U4 ketemu 24. Sekarang kita ganti rumus suku ke N-nya U4 berarti 5N. N-nya kita ganti dengan 4 ditambah 4. 5 kali 4 ketemu 20 ditambah 4. 20 tambah 4 hasilnya 24. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Jika belum paham atau kurang jelas, silahkan anak-anak boleh bertanya di grup tanya jawab atau di grup diskusi kelas kalian, atau bisa tanya langsung ke WA-nya Bu Im. Cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Bu Im akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.